yang sering salah itu apa? Dianggap yang namanya hari jadi itu identik dengan boyongan. Yang ini yang salah kaprah. Jadi di sini dulu ada seorang raja namanya Pusindok, Raja Medang, itu memberi tanah perdikan kepada rakyat Kakatikan Anjuk Ladang. Acara yang seperti ini pantas dan patut dileluri. Agak sungkan sama Bapak Bupati. Kami berjuang bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk itu 2009. Semerbak harum dupa mengawali prosesi arak-arakan yang menggambarkan kebersamaan antara Raja Mataram Empu Sindok dan pejabat kerajaan bersama dengan rakyat Anjuk Ladang. Rombongan itu hendak menuju bangsal Witana di Candi Srijaya Merta atau Candi Lor. Itulah prosesi budaya menusuk Sima yang dilaksanakan di Candi Lor dan merupakan upacara penetapan Sima yang pernah dilakukan oleh rakyat Kakatikan Anjuk Ladang pada 1085 tahun silam, di mana rakyat Anjuk Ladang saat itu mengundang sejumlah pejabat dari kerajaan Mataram Medang bersama rajanya. Mereka turut menjadi saksi prosesi penetapan Sima bersama kepala desa tetangga dan rakyat Anjuk Ladang sendiri. Arak-arakan itu dipimpin oleh seorang mangkudur atau pemimpin upacara sambil membawa dupa. Diikuti di belakangnya Empu Sindok bersama dua istrinya, yakni Diah Kebi dan Diah Mangibil. Turut pula di belakangnya dua mahamentri, yaitu Pu Sahasra dan Pu Baliswara, Kanuruhan Puda, Samgat Anjuk Ladang, ditampingi Empu Mahaguru dan Empu Goksanda. Menyusul para prajurit Medang, diantaranya adalah Jatu Ireng, Susuhan Saitia, Kunda, Buyut Manggali, Madura Lokaranjana, kemudian beberapa prajurit Anjuk Ladang dan beberapa kepala desa tetangga. Sampai di depan pintu gerbang Sang Hyang Prasada Srijaya Merta, mereka disambut tarian kehormatan, yaitu tari Maheswara. Usai tarian dilanjutkan pemberian hadiah atau pasak-pasak kepada semua yang hadir sebagai saksi dalam upacara penetapan Sima Anjuk Ladang. Pemberian hadiah diberikan oleh sang kepala Sima bernama Samgat Pu Anjuk Ladang kepada Raja Mataram Medang Pu Sindok. Berurut-urut hadiah diberikan kepada Pu Sahasra dan Pu Baliswara, Kanuruhan Puda, Pu Mahaguru, dan Pu Goksanda. Kepala desa Tepis Wiring serta seluruh undangan yang hadir turut menjadi saksi upacara penetapan Sima Anjuk Ladang. Selesai mengikuti jalannya pemberian hadiah, mereka berjalan menuju bangsal Witana. Sang Makudur dan Wadihati menuju bawah bangsal Witana, sedangkan para pengiring berdiri mengelilingi bangsal Witana. Ketika semua saksi penetapan Sima sudah siap mengikuti jalannya upacara, mulailah Sang Makudur memimpin jalannya upacara. Upacara menusuk Sima dimulai dengan menyembelih kepala ayam berlandaskan kulumbang, membanting telur pada batu Sima, serta menebar debu ke angkasa sambil mengucapkan kutukan. Adapun makna dari prosesi itu adalah apapun yang sudah ditetapkan oleh sang raja tidak dapat terulang kembali, dan kepada siapa saja yang melanggar sumpah yang telah ditetapkan, maka mereka akan mendapat karmanya. Peringatan Hari Jadi Nganjuk ke 1085 tahun ini berbeda dari peringatan tahun-tahun sebelumnya. Pada peringatan tahun ini divisualisasikan dengan prosesi budaya manusuk Sima di situs Candi Lor, Kecamatan Loceret, dengan dihadiri jajaran Forkopimda pemerintah Kabupaten Nganjuk. PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi yang mengikuti jalannya prosesi kebudayaan ini menyampaikan
Manusuk Sima ini merupakan pelurusan sejarah Nganjuk, di mana pada hari jadi Nganjuk bersumber pada prasasti Anjuk Ladang yang tertulis 10 April 973 tahun yang lalu. Sedangkan boyong pemerintah Kabupaten Berbek ke kota Nganjuk bersumber pada SK Belanda tanggal 6 Juni 1880. Alhamdulillah hari ini kita mulai telusuran sejarah yang sering sekali masyarakat atau tokoh-tokohnya itu salah persepsi. Yang pertama, yang sering salah itu apa? Dianggap yang namanya hari jadi itu identik dengan boyongan. Yang ini yang salah kaprah. Dan juga memang tidak ada yang seperti itu. Maka hari jadi itu adalah dimulai dari hari ini, Manusuk Sima. Manusuk Sima itu adalah penetapan tanah perdikan. Di Manusuk Sima itu ada visualisasi. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama yang namanya visualisasi 1085 tahun yang lalu. Yaitu ada Empu Anjuk Ladang, Empu Sendok, dan seterusnya tadi. Itu adalah perjalanan sejarah atau visualisasi sejarah Nganjuk 1085 tahun yang lalu. Prosesi budaya Manusuk Sima yang dilaksanakan di Candi Lor ini merupakan pelurusan sejarah yang diperjuangkan oleh para tokoh penggiat kebudayaan Kabupaten Nganjuk sejak tahun 2009 lalu. Sugati, salah satu penggiat sejarah Kabupaten Nganjuk ini menyampaikan, dengan pelurusan sejarah ini nantinya diharapkan anak cucu generasi mendatang tidak lagi melakukan prosesi yang salah. Menurut Sukardi, antara boyong dan peringatan hari ulang tahun Nganjuk memang berbeda. Karena berdasarkan pada prasasti Anjuk Ladang, hari ulang tahun Nganjuk adalah 10 April 937 tahun yang lalu, sedangkan boyong pemerintah Kabupaten Berbek ke kota Nganjuk bersumber pada SK Belanda tanggal 6 Juni 1880, sehingga mulai tahun ini menurut Sugati tidak ada lagi istilah boyong dalam peringatan hari jadi Nganjuk. Jadi di sini dulu ada seorang raja namanya Pusindok, Raja Medang, itu memberi tanah perdikan kepada rakyat Kakatikan Anjuk Ladang. Karena rakyat Kakatikan Anjuk Ladang itu berjasa ikut perang melawan Sriwijaya. Ya, itu diberikan tahun 928-929. Baru tahun 8 tahun kemudian 937 Masehi diberi tanah perdikan berupa hak swatantra itu, yang buktinya ada di belakang kami. Bisa diartikan berarti hak swatantra itu atau tanah perdikan itu bersyarat gitu ya? Betul, tanah perdikan itu bersyarat, manakala ada pelanggaran hukum bisa dicabut. Bersyarat. Alhamdulillah di Nganjuk tidak pernah dicabut, berarti di Nganjuk kondusif. Untuk perayaan kali ini terbilang cukup sukses. Bagaimana pendapat Bapak? Alhamdulillah ya, baru kali ini kami berjuang bersama komunitas pecinta sejarah Nganjuk itu 2009, karena berangkat dari seorang pionir Pak Heri Mintaji, si penulis buku Babon Nganjuk dan sejarahnya, itu tidak pernah mau menghadiri HUT Nganjuk. Alasannya kenapa? Karena ada boyong, karena boyong dengan HUT Nganjuk tidak nyambung. Jadi boyong itu adalah perayaan unut sebenarnya, tapi justru melebihi melebihi acara inti. Untuk acara hari ini bagaimana anggarannya? Ini alhamdulillah kami tanggung, sementara ini kami tanggung, saya bersama Pak Amin dan teman-teman komunitas yang lain, juga didukung oleh beberapa instansi ya, nggak bisa saya sebutkan, lumayan untuk itu. Dan ada teman saya yang dari Majalengka juga ngirim ya, juga seperti itu. Dan ini yang membedakan, kami mendapat dukungan dari PAGMNI, terus kemudian dari Sanggar Kusuma Cantika, ini dari SMA 3 Nganjuk, yang lebih utama dari Pakasa, Bangti Natar, Ponorogo, ini yang sangat mendukung kami. Waro-waro sekian ini adalah dari sana. Kalau nggak ada itu nggak tahu rasanya. Dari Ponorogo ini sukarela? Sukarela, betul, sukarela. Boleh ditanya, dicek. Sukarela, kami tidak memberi apapun. Ini luar biasa, tapi Nganjuk sendiri tidak. Pak, harapan ke depan nantinya? Alhamdulillah, harapan ke depan ini supaya diakomodir, ya.
oleh pemerintah daerah menjadi suguhan wisata budaya yang luar biasa. Koncomu keri. Sementara itu menurut Gendut Rekso Diningrat sebagai pangarsos 1 Pakasang Gebang Tinatar atau Paguyuban Kawula Kraton Surakarta Hadiningrat dari Kabupaten Ponorogo yang turut berpartisipasi pada rangkaian Manusuk Sima di Kabupaten Nganjuk ini menyampaikan apresiasi kepada seluruh penggiat kebudayaan Nganjuk. Meski jika dibandingkan dengan prosesi yang ada di Kraton Surakarta Hadiningrat masih perlu dilakukan serangkaian pembenahan, namun menurut Gendut Rekso Diningrat, prosesi Manusuk Sima ini sudah cukup bagus dan harus terus dilestarikan kepada generasi penerus. Jadi acara yang seperti ini pantas dan patut dileluri. Budaya ini harus diabadikan. Karena mengapa? Kita sebagai generasi penerus perjuangan sejarah, kita menyadari tanpa beliau-beliau yang terdahulu tidak mungkin adanya kita. Maka hal ini sangat positif sekali untuk dikembangkan sesuai jalur budaya. Jadi kita harus uri-uri budaya ini juga urip-urip. Artinya budaya yang ada di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur, ini harus berjalan dengan baik sehingga kita tahu persis perjuangan beliau yang terdahulu. Pak, kalau dibandingkan dengan di kota Panjenengan sendiri dengan di Nganjuk bagaimana, Pak? Alhamdulillah di Nganjuk kami menilai cukup bagus ya. Meskipun di sana sini kita amati tadi saya di belakang memang banyak perlu yang harus disempurnakan ya, sesuai dengan aturan-aturan budaya atau dari juklak juknis dari keraton, terutama dari Keraton Surakarta Hadiningrat. Ini harus perlu ada perbaikan-perbaikan. Namun acara pada hari ini cukup bagus. Prosesi Manusuk Sima di Candi Sri Jaya Merta atau Candi Lor Loceret ini tidak bisa lepas dari peran Pambayung Sudarsono yang berperan sebagai Raja Mataram Pusindo. Meski sudah melakukan serangkaian persiapan, ketika prosesi berlangsung dia merasa segan. Karena menurut Pambayung, yang seharusnya berperan sebagai Empuk Sendok adalah PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumani. Mungkin agak sungkan sama Bapak Bupati, soalnya mungkin sebenarnya Bapak Bupati yang menjadi Pusendok, tapi saya agak sungkan sebenarnya. Mas, sebagai tokoh Pusendok, bisa cerita sedikit Mas tentang tokoh Pusendok itu seperti apa? Yang saya tahu ya, Pusendok itu tokoh yang telah memberi tugu kemenangan atau yang menetapkan Sima di Candi Lor ini, yang telah menetapkan Prasasti Jaya Stamba, yaitu tugu kemenangan di Kabupaten Nganjuk. Dari Candi Sri Jaya Merta atau Candi Lor Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan 3 Sisi, Akurasi TV. Akurasi TV.